Kalau bekam Ahad, Senin, Selasa. Cantuk itu, mengeluarkan darah kotor. Sunatnya Ahad, Senin, Selasa. Hari Selasa itu terutama. Karena apa? Hari keluarnya darah pertama dari Siti Hawa. Darah haid itu hari Selasa. Kalau di kitab Bejuri. Hanya hari bekam itu Ahad, Senin, Selasa. Rasulullah kalau bekam hari itu. Kalau potong kuku Senin, Kamis, Jumat. Kamis usahakan Kamis setelah asar, Kamis sore. Kalau Jumat pagi sebelum sholat Jumat. Kalau Senin terserah. Hari kelahirannya Nabi itu potong kuku. Potong kuku yang ada di sunnah Rasul itu ada 3 cara. Cara yang muktamad, pendapat fikih yang muktamad adalah dimulai dari sababah, jari telunjuk. Kalau potong kuku itu cara yang pertama ini. Pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat. Kalau potong kuku tangan kanan itu dimulai dari jari telunjuk sababah, kemudian jari wusta tengah, kemudian jari binsir, jari manis, kemudian jari khinsir, jari kelingking. Jadi jari telunjuk tengah, manis, terus kelingking, terus baru ibham, ibu jari jempol. Ini tangan kanan. Kemudian tangan kiri urut dari khinsir ke ibham, dari jari kelingking, jari manis, jari tengah, terus jari telunjuk, kemudian jari jempol. Ini untuk tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulhai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumiz zahirat. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Jadikanlah kami semua punya ilmu yang manfaat dan barokah. Ngertikan kami, keluarga kami, kerabat dan sahabat kami, anak cucu kami ngerti tentang ilmu agamamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lindungi kami semua dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan dari mempunyai hati yang tidak bisa khusyuk. Wa amalin la yurfa', dan dari mempunyai amal ibadah yang tidak kau terima. Wa du'ain la yusma', dan dari mempunyai doa yang tidak mustajab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruskan pengajian kemarin halaman 57, at-tahdzir minal ightirar bil ilmi. Bab menakut-nakuti dari tertipu daya oleh ilmu yang dimiliki, dari terbujuk dengan kealiman. Qala Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu an, beliau berkata, mangqala ana alimun fahuwa jahilun. Barang siapa yang ngaku dirinya saya adalah orang alim, maka sebenarnya dia adalah orang yang bodoh. Wa mangqala ana sholihun fahuwa talihun. Barang siapa yang mengaku dirinya saya adalah orang soleh, maka sebenarnya dia adalah orang yang tidak soleh. Wa man qala ana min ahlil jannah fahuwa min ahlin nar. Barang siapa yang ngaku dirinya termasuk ahli surga, maka berarti dia sebenarnya ahli neraka. Dari sini dapat kita simpulkan maksud dari Sayyidina Umar, sehebat apapun diri kita tentang keilmuan, tentang kesolehan,
tentang ibadah yang kita lakukan, hati kita tidak boleh mempunyai sifat ujub, sifat sombong, karena sombong itu tidak dicintai oleh Allah. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Orang yang tidak dicintai Allah adalah orang yang mukhtalan, orang yang anggak, orang yang bangga kepada dirinya sendiri, di dalam hatinya mempunyai sifat ujub, dan fakhura, yang sombong, yang gumede, yang merasa dirinya paling hebat, lebih alim, lebih soleh, lebih baik dari orang yang ada di sekitarnya. Ini sering saya katakan, di hikam itu ada ucapan rubama kunta musian farokal ihsan minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Kadangkala dirimu aslinya orang jelek, tapi hatimu merasa baik, menjadi orang alim, menjadi orang soleh, gara-gara kamu selalu berteman dengan orang yang kapasitasnya lebih rendah dari kamu, tingkah lakunya lebih buruk dari kamu, derajat keilmuannya lebih alim, lebih aliman kamu daripada dia, derajat ibadahnya lebih banyak kamu ibadahnya daripada orang. Gara-gara temannya rata-rata orang yang kualitasnya di bawah kita, sehingga hati kita mempunyai penyakit ujub, sombong. Jadi untuk mengobati sifat sombong itu kita harus cari teman yang lebih baik dari kita, dari dalam segala hal. Kalau urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat atas. Makanya ada hadis, undur la tandur man wa asfalu minkum bahwa ajdaru alla tasdadiru nikmatallah alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kamu dalam urusan dunia, lihat di bawahnya. Karena kalau lihat orang yang di atasnya urusan dunia, kita pasti kurang puas dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, entah itu ilmu, entah itu rizki, dunia, harta benda. Urusan dunia kita harus lihat orang yang di bawah kita, agar hati kita selalu tidak meremehkan nikmatnya Allah kepada kita, selalu menghargai, selalu merasa lebih cukup. Makanya dalam tafsiran ayat Quran wa wajadaka ailan fa'aghna, Allah mentakdir Rasulullah itu fakir, kemudian Allah perkaya setelah menikah dengan Siti Khadijah. Itu ada hadis yang dikutip oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahali, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya yang sebenarnya orang yang kaya harta benda. Orang yang kaya yang sebenarnya adalah orang yang kaya hati. Maksudnya kaya hati gimana? Hati merasa cukup, merasa kaya dengan pemberian Allah, meskipun secara kuantitas, secara nominal jumlahnya sedikit, tapi cukup dibuat apa saja, itu namanya kaya hati. Dalam urusan ilmu, dalam urusan agama, urusan akhirat, kita lihat orangnya di atas kita, biar tersugesti, termotivasi, ingin niru ibadahnya, ingin niru ilmunya. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Iri yang diperbolehkan adalah urusan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, yang orang itu mengamalkan ilmunya kemudian mengajarkan ilmu kepada orang lain. Boleh diiri. Kapan aku bisa jadi orang seperti itu ya? Alim, terus bermanfaat untuk orang lain, ilmunya diajarkan ke orang lain. Terus yang kedua yang boleh diiri, urusan harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang dia ahli sodako dengan hartanya. Kapan aku bisa sedekah kayak orang itu ya? Boleh. Dalam dua hal ini boleh hasud. Kalau selain ini tidak boleh. Jadi hasudnya hasud yang baik, irinya iri yang baik. Karena iri itu termasuk dosa pertama yang mana Allah dimaksiati dengan dosa itu oleh iblis, karena iri kepada Nabi Adam. Diberi ilmu lebih dari iblis. Itu di langit. Di bumi orang yang iri pertama kali itu Qabil kepada adiknya Habil, gara-gara iri dapat istri lebih cantik kanan. Makanya di dalam surat Al-Falaq termasuk penyakit hati yang kita dianjurkan berlindung dari penyakit itu adalah sifat hasud. Min syarri hasidin idza hasad. Padahal penyakitnya hati itu banyak, ada sombong, ada
suudzon, ada riya. Tapi yang Allah pilih hasud, karena Allah dimaksiati oleh makhluknya dengan sifat hasud pertama kali. Gara-gara hasud itu iri itu merembet ke yang lain. Dengan sifat hasud itu akan menghalalkan segala macam cara. Kebaikannya hangus dengan sifat hasudnya. Makanya innal hasad takulul hasanat kama takulun nar al hataba. Sesungguhnya sifat hasud itu bisa melebur kebaikan kita sama seperti api melumat habis kayu yang dibakar. Kayu itu kalau dibakar lama-lama habis. Orang itu meskipun ahli ibadah, gara-gara punya sifat hasud, lama-lama hangus, zong ibadahnya, pahalanya hilang. Sama kayak itu api. Naudzubillah min dzalik. Untuk mengobati sifat sombong, kita harus cari berteman dengan orang yang lebih alim dari kita, lebih soleh dari kita, lebih ibadah dari kita. Nanti jangan merasa ahli surga. Makanya semua wali Allah itu meskipun sudah jelas-jelas diangkat jadi wali, masih merasa hatinya, masa saya ini wali, nggak pantas, saya pernah dosa kepada Allah, masa Allah ngangkat saya. Karena Allah melihat hatinya, bukan lihat dosa yang dia pernah lakukan. Nah, semua kekasih Allah pasti tawadu, malu kepada Allah. Kemudian cerita yang kedua, Zakara Al-Imam Asy-Sya'rawi, yang orangnya masih hidup, Syekh Sya'rawi, mengajar di Al-Azhar. Anna rajulan minal ulama qala, ada salah seorang dari orang alim, dari ulama, mengaku dirinya mengatakan seperti ini, la a'lamu fil ummat ba'da Abi Bakrin as-Siddiqi a'lama minni. Di dalam umat yang hidup zaman sekarang ini tidak ada yang lebih alim daripadaku sesudah Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar as-Siddiq kelasnya sahabat Nabi, orang yang masuk Islam pertama kali. Dia membandingkan dirinya kayak Abu Bakar as-Siddiq, atau derajat dia, derajat keilmuannya di bawah Abu Bakar as-Siddiq, di bawah sahabat Nabi. Berarti tanpa dia sadari ucapannya kayak gitu, itu ucapan yang sombong. Faqala lahu akhar, akhirnya ulama lain nentang ucapan si pria ulama yang ngaku dirinya lebih alim sesudah Abu Bakar as-Siddiq. Akhirnya orang lain nyinggung seperti ini. Shadaqal ustad, dia benar, dia jujur, memang dia paling alim. Tapi saya ingin tanya, fakam fi lihyatika min sya'ratin. Coba saya ingin tahu jumlah rambut atau bulu jenggotmu berapa. Akhirnya orang yang ngaku dirinya lebih alim sesudah Abu Bakar itu falam yajid jawaban, dia nak nemu jawabannya. Dia karena ndak tahu jumlah rambut jenggotnya, ndak tahu hitungannya. Fahtadalah, akhirnya dia malu bisa babi dakwahu, sebab pengakuannya itu. Oh, jenggotnya Rasulullah ketemu hitungannya 124.000. Jenggotnya Kanjeng Nabi 124.000. Kalau si orang yang ngaku lebih alim ini dari semua orang yang hidup zaman itu, dia mengaku dirinya lebih alim sesudah Abu Bakar as-Siddiq, ya, dia tidak tahu jumlah hitungan jenggotnya sendiri. Jenggot ini termasuk satu-satunya bulu atau rambut yang ada di tubuh kita yang sunat dipelihara, itu cuma jenggot. Banyak ulama yang, kalau ulama fikih ya, ulama fikih nyukur jenggot itu makruh tanzih, bahkan ada yang mengharamkan, kecuali yang lebih dari batas, kayak ditumbuh di leher itu boleh dicukur. Tapi kalau ulama tasawuf melihat kondisi zaman saat ini, fitnahnya besar, bahkan gara-gara jenggot akhirnya sunnah Rasul terlupakan. Biar tampil beda dengan orang Wahabi yang memelihara jenggot, jenggotnya dicukur. Ada yang nengah-nengahi, jangan dicukur total, tapi dirapikan saja biar sunnah Rasul tidak dihina oleh orang awam. Nanti jenggotnya kepanjangan, nanti embek, dikatain embek kan ya. Biar
sunnah Rasul tidak dihina oleh orang. Karena jenggot itu tempatnya malaikat bergelantungan. Maka sunat dipelihara jenggot. Jadi jangan dihabiskan. Kalau kumis sunat dicukur. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal milih dicabut kalau kumis, bukan dicukur. Kalau Imam Syafi'i dicukur. Karena orang Yahudi itu senang memelihara kumis. Syarib bahasa Arabnya kalau kumis. Bulu yang mufakat ulama sunat dicukur itu bulu ketek. Tapi kalau di fikih bulu ketek itu sebenarnya sunatnya natful ibti, sunat mencabut bulu ketek. Katanya Imam Syafi'i, aku tidak kuat merasakan penderitaan ketika bulu ketek dicabut, jadi aku milih pendapat halkul ibti. Imam Syafi'i itu dicukur sama beliau, dicukur ya, jangan pakai silet, luka nanti, pakai gunting bisa dicukur, bisa bagi yang kesakitan. Terus bulu kelamin, bahasa Arabnya ana, itu sunat dihalku. Kalau laki-laki mazhab Syafi'i, bulu kelamin laki-laki itu halkul ana. Kalau perempuan natful ana, sunat dicabut bulu kelaminnya. Kalau laki-laki, kalau mazhab Syafi'i sunat dicukur, tapi cabutnya bukan langsung total, pelan-pelan itu. Kenapa kok? Kalau mazhab Maliki malah kebalikan Imam Syafi'i. Kalau perempuan dicukur itu ada yang memilah-milah, khusus yang gadis itu dicukur. Kalau sudah mak-mak, mbok itu dicabut. Itu beda pendapat. Kenapa kok mazhab Syafi'i milih kalau bulu kelamin bagi laki-laki dicukur? Karena laki-laki itu syahwatnya lemah. Untuk liuqawi syahwah itu dicukur itu menambahkan kekuatan syahwatnya. Sedang wanita sudah kuat syahwatnya, untuk melemahkan syahwatnya yudha'ifuha, untuk melemahkan syahwatnya itu dinatfu, dicabut. Dengan dicabut maka syahwatnya berkurang. Itu loh. Kalau perempuan kenapa sunatnya dicabut? Imam Syafi'i milih ini. Karena kalau perempuan itu syahwatnya sudah kuat, dengan dicabut biar berkurang. Laki-laki syahwatnya lemah, dicukur biar bertambah. Jadi selesainya nanti bareng gitu loh intinya. Paham ya maksudnya? Itu Imam Syafi'i. Cuma kenapa mazhab Maliki malah untuk yang masih gadis, masih perawan itu dicukur, dicabut. Untuk yang sudah mak itu boleh dicukur. Karena gini, biar empuk katanya mazhab Maliki. Karena kelaminnya perawan itu keras, biar gampang dipecah keperawanannya ya dicabut itu. Syabah ada yang ghairu syabah. Kalau mazhab Syafi'i enggak, tanpa lihat masih gadis apa sudah janda, tanpa lihat itu. Intinya kalau semua perempuan sunatnya dicabut untuk mengurangi syahwatnya, karena syahwatnya sudah besar. Kalau laki-laki syahwatnya lemah, akhirnya sunatnya dicukur biar bertambah, biar kekuatannya sama gitu loh intinya gitu. Itu hikmahnya di fikih. Karena kita ngaji bab tasawuf, bab hati ini merembet ke sana. Gara-gara jenggot ini sampai kemana? Kenapa kok? Semua hal yang disunatkan untuk dicukur, dipotong, dibersihkan dari tubuh kita itu berarti menjadi tempatnya setan. Termasuk kuku, bulu ketek sama bulu kelamin. Ini tempatnya setan. Satu kuku itu 2 setan. Kuku kita itu ada 20. Berarti orang yang kukunya panjang sudah didampingi 40 setan yang menggoda dia. Makanya kita baca kitab fikih apa saja itu pasti keterangannya makruh, ndak potong kuku, ndak nyukur bulu kelamin, ndak mencabut bulu ketek sampai 40 hari. Karena kalau sudah 40 hari dijadikan tempat tinggal bagi mereka. Makanya jangan senang-senang memelihara kuku. Kuku itu memanjang biasanya 10 hari.
10 hari. Coba buktikan ketika hati kita tiba-tiba bingung, penat ya, nggak ketemu penyebabnya, orang-orang sumpek, bingung, ibadah nggak khusyuk, males, semuanya datang kepada kita, penyakit-penyakit itu. Terus sampai introspeksi diri, curigai diri kamu. Apakah ada kuku yang masih belum terpotong? Apakah bulu kelamin, orang gampang syahwat ya? Berarti bulu kelaminnya ada setan berkelantungan di sana. Akhirnya gampang syahwat kepada yang haram. Itu orang males ibadah, bawaannya males, barangkali bulu keteknya belum dicabut lebih dari 40 hari kan, dicurigai. Terus kepala, rambut kepala kalau kotor ya dibersihkan. Apa pakaian kita yang kotor, pokok yang kotor-kotor tempatnya setan. Makanya bangsa jin, setan itu senangnya di kamar mandi karena tempatnya najis. Ma'wal jin fil lail alma, Baitul Khola, WC, toilet, tempatnya mereka karena ada barang najis di situ. Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan doa kepada kita sebelum masuk kamar mandi, sunat berlindung dari godaan mereka. Allahumma inna bismillah, Allahumma inna na'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubus itu setan laki-laki, khaba'is setan perempuan. Karena tempatnya najis, yang kotor-kotor itu tempatnya setan. Makanya di bab sholat Jumat, di adab sholat Jumat, entah itu di Baijuri ataupun di Iyanatut Thalibin, itu ada keterangan. Dikutip makolahnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dawuh, man nadhafa thawbuhu qalla hammu wa man taba rihuhu zada aqluh. Man nadhafa thawbuhu qalla hammu, barang siapa yang pakaiannya selalu bersih, pasti sedikit hamnya. Ham ini bisa kesusahan, bisa maksud, tujuan, angan-angan, bisa ham. Banyak cita-cita, ada maksud maksiat. Nah, kalau orang pingin sedikit hamnya, sejoy sedikit, kesusahannya sedikit, rencana-rencananya sedikit, fresh hidupnya, tenang, maka pakaiannya harus selalu bersih. Orang yang ingin bertambah kecerdasan akalnya, tubuhnya atau pakaiannya wangi. Man nadhafa thawbuhu qalla hammu wa man taba rihuhu zada aqluh. Anak bersih itu ya malaikat, kalau kotor ya setan, intinya gitu. Setidaknya kita itu kalau tidak bisa milih dua-duanya, ya milih salah satunya. Kalau kita tidak bisa bersih badannya, bersih pakaiannya, maka kita berusaha wangi. Mas Ulin kan dua-duanya enggak. Kalau sudah bersih ya enggak usah wangi, enggak apa-apa, paling enggak dicurigai. Pakaian sudah bersih, barangkali badan kita enggak bersih atau rambut kita kotor, enggak keramas, itu tidak curigai. Orang yang gampang maksiat terus malas ibadah itu teliti sekujur tubuhnya mulai ujung rambut sampai kaki, barangkali ada yang kotor. Atau pakaiannya nempel, sempaknya sudah 1 bulan tidak diumbah kan, barangkali kan. Atau kopiah yang dipakai barangkali kotor. Kalau kopiah hitam tidak bisa dicuci, makanya paling enak kopiah yang bisa dicuci itu enak. Kalau memang ya kopiah hitam tidak bisa dicuci, ya kopiahnya dikasih wewangian biar ditemani malaikat. Nah, akal itu kan di sini tempatnya mikir, di kepala. Imam Syafi'i ngomong kayak gitu, beliau aja sudah observasi, nah mungkin ngasal, sudah diteliti betul. Pokok yang kotor dan mambu basin itu setan ini. Yang bersih sama wangi itu malaikat. Man nadhafa, ayo diapalkan, ayo bareng-bareng. Man nadhafa thawbuhu qalla hammuhu wa man taba rihuhu zada aqluh. Man nadhafa thawbuhu qalla hammuhu wa man taba rihuhu zada aqluh. Sampean apalkan, sampean jadikan prinsip hidup itu. Saya ikut Imam Syafi'i selamat. Kalau potong kuku itu sunatnya
hari Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat yang ada di kitab fikih. Potong kuku. Kalau bulu ketek, bulu kelamin itu Jumat, sunatnya hari Jumat. Kalau bekam, Ahad, Senin, Selasa. Cantuk itu, mengeluarkan darah kotor, sunatnya Ahad, Senin, Selasa. Hari Selasa itu terutama. Karena apa? Hari keluarnya darah pertama dari Siti Hawa, darah haid itu hari Selasa kalau di kitab Bejuri. Makanya hari bekam itu Ahad, Senin, Selasa. Rasulullah kalau bekam hari itu. Kalau potong kuku Senin, Kamis, Jumat. Kamis usahakan Kamis setelah asar, Kamis sore. Kalau Jumat, Jumat pagi sebelum sholat Jumat. Kalau Senin terserah, hari kelahirannya Nabi. Itu potong kuku. Potong kuku yang ada di sunnah Rasul itu ada 3 cara. Cara yang muktamad, pendapat fikih yang muktamad adalah dimulai dari sababah, jari telunjuk. Kalau potong kuku itu cara yang pertama ini, pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat. Kalau potong kuku tangan kanan itu dimulai dari jari telunjuk, sababah, kemudian jari wusta tengah, kemudian jari binsir, jari manis, kemudian jari khinsir, jari kelingking. Jadi dari telunjuk, tengah, manis, terus kelingking. Terus baru ibham, ibu jari, jempol. Ini tangan kanan. Kemudian tangan kiri, urut. Dari khinsir ke ibham. Dari jari kelingking, jari manis, jari tengah, terus jari telunjuk, kemudian jari jempol. Ini untuk tangan kiri. Yang susah dihafal tangan kanan. Saya ulangi lagi, ini pendapat yang pertama, pendapat yang muktamad. Dimulai jari telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, jari kelingking, terus ibu jari. Terus ini tangan kiri, jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol. Kalau ikut sunnah Rasulullah, kalau ingin ikut Kanjeng Nabi, kalau potong kuku gitu. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Cara potong kuku versi Kanjeng Nabi caranya gini. Cara yang kedua ini sama, jari kanan, tangan kanan dimulai dari jari telunjuk, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Kemudian ibu jari, jempol tangan kanan ditinggal, nggak dipotong, langsung lompat ke jari kelingking, jentik, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, terus jempol tangan kiri. Setelah jempol tangan kiri, baru jempol tangan kanan. Tujuannya apa Imam Ghazali milik? Biar kita memulai dari kanan, mengakhiri juga kanan. Itu tujuannya. Memulai jari telunjuk tangan kanan, mengakhiri jempol tangan kanan. Itu cara Imam Ghazali. Terus cara yang ketiga, untuk ngobati sakit mata. Kalau kita lagi sakit mata, biar tidak lam yarmut, biar tidak sakit mata. Untuk ngobati sakit mata, potong kukunya selang-seling. Caranya, cara yang ketiga sekarang, dimulai jari kelingking, jari kelingking tangan kanan, dilihat semua, dilihat dulu, nanti sampean biar dilihat dulu baru ditulis nanti. Ini cara ketiga biar kita tidak sakit mata. Dimulai jari kelingking tangan kanan, langsung dilompat ke jari tengah, kemudian jari jempol, ya, kemudian jari manis. Setelah itu jari telunjuk, diselang-seling, jalannya dari kanan ke sini. Terus tangan kiri, jari jempol, jari tengah, jari kelingking, jari telunjuk, baru jari manis akhirnya. Ini untuk ngobati sakit mata. Sampai baca kitab apa saja, kitab fikih mazhab Syafi'i, caranya cuma 3 itu. Saya sudah menelaah bab potong kuku, makanya saya apa luar kepala karena saya amalkan. Kalau ilmu itu tidak diamalkan ya lupa nanti.
Coba sesekali kamu ikut muktamad, nanti ikut Imam Ghazali, cara potong lagi, apal selamanya. Untuk kaki gimana? Untuk kuku kaki enak, gampang apalannya. Dimulai dari jentik kaki kanan, kelingking kaki kanan, ini anggap kaki, masa tak angkat. Yo ketok engko ulin. Jadi kalau kakinya anggap kaki nih. Kalau kaki dimulai kelingking kaki kanan, urut jalannya gini. Ini kalau kaki enak dari kanan ke kiri, gampang apalannya. Yang susah itu ya tangan, memang tangan kanan ini banyak versinya. Jelas ya itu kalau potong kuku. Wis buktikan wis, sampean rasakan sendiri. Sampean ibadah dengan kuku panjang, ketek, bulu ketek panjang, bulu kelamin panjang. Terus setelah itu sampean ibadah lagi sesudah memotong itu semua, menghabiskan itu, terus mandi, dibersihkan semua, fresh ibadah kita, tenang hati itu khusyuk. Coba, karena bebannya sudah pergi, tinggal satu beban doa nafsu kita. Setan wis nyingkri, wis ada setan mungkin kelas-kelas teri mungkin ya di sebelah kiri lah ya. Meludah itu sunatnya ke kiri, kenapa? Tempatnya setan. Orang meludah, Kanjeng Nabi kalau meludah ke kiri, makruh meludah ke kanan atau ke depan karena tempatnya malaikat. Meludah sunatnya ke kiri atau ke bawah telapak kaki kita, nunduk gini, meludah saja diatur secara syariat ya. Ya, mimpi buruk, tadi bahas mimpi buruk. Orang habis mimpi buruk sunatnya falia besuk an yasarik salasan, ludah ke kiri 3 kali. Kita lanjut, kurang satu ini biar satu bab. Kana Syekh Al-Kamil Muhyiddin bin Al-Arabi radhiyallahu an raqiban fi safinatin fil bahril muhsid. Syekh Muhyiddin bin Al-Arabi yang terkenal dengan panggilan beliau Syekh Ibnul Arabi radhiyallahu an, beliau kalau fikihnya madzhab Maliki. Beliau pernah naik perahu di Bahril Mutid, di lautan yang luas. Fahajatir rih, pada saat beliau naik perahu di lautan yang luas, tiba-tiba ada angin yang kencang yang bisa menggerakkan perahunya, yang membuat gelombang itu semakin kencang ya, sehingga perahunya goyang dan hampir roboh. Fahajat arih, kemudian datang angin yang sangat kencang. Faqala, lalu Syekh Ibnul Arabi bilang, uskun ya bahar, diamlah wahai lautan, jangan kenceng-kenceng ombaknya, gelombangnya jangan besar-besar, diamlah kamu. Fa inna alaika bahron minal ilmi, karena di atasmu sedang ada lautan ilmu. Katanya Syekh Ibnul Arabi, beliau ngaku dirinya sebagai lautan ilmu. Wah, diamlah laut, jangan kenceng-kenceng gelombangnya, nanti perahu saya jomblang. Karena di atas kamu ada lautan ilmu. Apakah kamu tidak sungkan kepada lautan ilmu? Yang dimaksud lautan ilmu diri beliau sendiri, Syekh Ibnul Arabi. Fatola'at lahuha isyatun minal bar, kemudian muncul menemui beliau seekor binatang dari laut. Aisyah ini bahasa binatang yang tidak, yang di luar nalar. Aisyah itu hayawanun khurrafiyah, binatang yang di luar nalar manusia, binatang aneh. Mungkin kalau bisa dikatakan ya binatang ilusi tapi nyata gitu loh. Binatang aneh di luar nalar pikiran manusia. Ada binatang yang keluar dari dasar laut yang bentuknya aneh, memukau perhatian Aisyah. Aisyah itu hewan yang jarang dijumpai manusia, saking aneh, tapi keluarnya dari dalam laut. Waqalat lahu, kemudian Aisyah minal bar, binatang laut itu bilang kepada Ibnul Arabi, Syekh Ibnul Arabi radhiyallahu an, qad sami'na qaulaka, sungguh aku sudah mendengar ucapanmu tadi, engkau mengaku dirimu lautan ilmu. Fama taqulu, coba saya ingin tahu jawabanmu, saya ingin nanya tentang ilmu, katanya binatang itu.
Fama taqulu, apa yang kamu katakan wahai Ibnul Arabi, fima, di dalam masalah ilmu, idza musikha zaujul mar'ah, kalau seandainya ada seorang suami disabdo, dilaknat, dikutuk menjadi selain manusia, semisal musikha ini dijelmakan, maksudnya dikutuk. Kan dulu kayak umatnya Nabi Musa dikutuk jadi babi, umatnya Nabi Isa dikutuk jadi babi, umatnya Nabi Musa dikutuk jadi kera. Itu namanya musikha. Semisal ada manusia dikutuk, disabdo menjadi selain manusia. Dia punya istri, ada pria dikutuk semisal jadi selain manusia. Hal ta'taddu iddatal ahya amil amwat, karena dia punya istri, terus istrinya ngelakoni iddahnya orang hidup apa iddahnya orang yang mati. Dulu ada cerita di Indonesia, maling kundang dikutuk jadi batu sama ibunya, kan ya, nyata kisah itu, faktanya ada, ini batu maling kundang, kan ya. Dulu banyak orang kayak gitu, mungkin dikutuk jadi bambu, dikutuk. Ini ditanyai sama binatang laut ini, Syekh Ibnul Arabi. Saya ingin tahu jawaban panjenengan kalau memang jenengan ngaku menjadi manusia yang sama seperti lautan ilmu. Dari saking alimnya, saya ingin tanya ilmu. Kok seandainya ada manusia laki-laki, dia punya istri, terus suami itu dikutuk menjadi selain manusia, terus istrinya nanti ngelakoni iddah apa? Iddahnya sama seperti iddahnya suami yang menceraikan istrinya dengan tolak hidup, apa sama kayak istrinya menjalankan iddahnya orang suami yang meninggal dunia? Iddahnya orang hidup berapa? Kalau ada suami menceraikan istrinya, iddahnya berapa? Salah satu quru, 3 sucian. Kalau dicerai haid, suci, haid, suci, haid, suci, baru masuk haid berikutnya boleh nikah lagi, iddahnya habis. Ini namanya salah satu quru. Namanya tolak bid'ah, tolak yang haram, mencerai istri pada saat istrinya sedang haid. Kalau dicerai pas suci, suci, haid, suci, haid, suci. Ketika dapat 3 sucian ini, masuk haid yang ke ini, boleh nikah lagi. Boleh nikah lagi. Itu namanya salah satu quru, 3 sucian. Arti orang hidup, suami hidup mencerai istrinya, itu iddahnya 3 sucian. Maksudnya iddah itu masa penantian untuk memastikan bahwasanya rahimnya kosong dari kandungan, itu namanya iddah. Iddah itu bukan kelakuan, masa penantian, ngenteni oleh rabi maneh itu jenenge iddah, bukan kelakuan. Kadang orang itu salah mengartikan iddah. Suaminya baru mati kemarin, baru cerai sama suaminya kok sudah keluar rumah, nggak ngelakoni iddah ya gitu. Keliru ucapan gitu. Dia diam di mana saja tetap iddah, karena iddah itu masa penantian. Iddahnya orang cerai hidup itu 3 sucian. Kalau cerai wafat, maksudnya suaminya meninggal dunia, berapa? Berapa cerainya? Ada perempuan ditinggal mati suaminya, dia boleh nikah lagi dengan suami kedua ketika sudah menunggu sampai 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhurin wa asyra. Arba'ata asyhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari boleh nikah lagi. Ini bagi orang yang tidak hamil. Orang yang cerai wafat maupun cerai hidup ya. Kalau dia dicerai pada saat dia sedang hamil, maka iddahnya pakai wad'il hamli sampai lahirnya anak, boleh nikah lagi. Itu. Ini Syekh Ibnul Arabi ditanyai, barusan bahas fikih karena butuh kita tahu. Ini bahas cerita sufi kan. Ibnul Arabi ditanyai, kalau semisal ada wanita
suaminya dikutuk jadi kera, atau suaminya dikutuk jadi batu. Terus istrinya ini ngelakoni iddah apa? Sama seperti iddahnya orang hidup apa sama seperti iddahnya orang yang sudah meninggal? Dicerai meninggal, itu loh maksudnya pertanyaan ini gitu. Paham ya? Terus Syekh Ibnul Arabi fama daro asyekh mayakul. Syekh Ibnul Arabi tidak ngerti jawabannya. Faqalat lahul Aisyah, akhirnya binatang itu bilang kepada Syekh Ibnul Arabi, taj'aluni syaikhatan laka. Ya sudah, kalau jenengan tidak tahu jawaban pertanyaan saya, jadikan aku sebagai gurumu. Wa ana u'allimukal jawabah, aku yang menggurui, yang ngasih tahu jawabannya, katanya binatang itu. Lalu faqala, Ibnul Arabi menjawab, naam, iya, saya silakan, saya angkat kamu jadi guruku, tolong jawab pertanyaan tadi. Hati penanyanya jawab pertanyaannya sendiri. Faqalat, akhirnya binatang itu, Aisyah itu jawab gini, idza musyikha hayawanan, kalau suaminya dikutuk jadi binatang, iddatal ahya, maka istrinya nanti ngelakoni iddah sama seperti iddahnya orang hidup, yaitu 3 sucian. Wa musikho jamadan, kalau suaminya dikutuk jadi benda mati, benda padat, jadi batu dan semacamnya, iddatal amwat, maka istrinya nanti ngelakoni iddah sama seperti iddahnya orang yang ditolak, yang ditinggal mati suaminya, sama seperti iddahnya orang mati. Paham ya? Nah, itu jawabannya teman itu. Jangan dikira tidak ada, pasti ada, pernah terjadi. Makanya ada pertanyaan kayak gini. Ibnul Arabi bukan orang sembarangan. Beliau ini bahkan saya baca di Kifayatul Awam sejarahnya Ibnul Arabi pernah mendengar suara tangisan gelas. Pernah beliau. Gelas itu nangis gara-gara dipakai sebagai wadahnya arak. Pernah nangis dengar Ibnul Arabi. Bukan orang sembarangan. Makanya Allah takdir ketemu binatang yang aneh. Mungkin binatang itu jelmaan malaikat atau apa. Bisa jadi kan. Tidak semua ikan yang ada di laut itu manusia, mungkin wali. Tidak semua ikan yang ada di laut itu murni hewan. Mungkin jelmaannya orang dulu, atau santri-santrinya Nabi Khidir atau apa kan. Jelmaan malaikat atau manusia yang menjelma sebagai ikan. Karena karomah kewaliannya bisa jadi kan ada rijalul ma, wali-wali penjaga air itu ada. Kayak Syekh Muhammadin Nun Al-Misri dan semacamnya. Nabi Ilyas masih hidup, Nabi Khidir masih hidup, Nabi Isa masih hidup. Tidak menuntut kemungkinan Allah juga punya makhluk-makhluk semacam itu yang di luar pengetahuan kita. Makanya Syekh Ibnul Arabi, Allah jumpahkan makhluk yang aneh, yang keluar dari dasar laut, hewan yang dari dalam laut tapi bisa ngomong kayak manusia, memberi. Mungkin hewan ini ya jelmaan manusia yang dikutuk juga. Akhirnya dia tobat, akhirnya jadi wali penjaga laut. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dapat barokahnya semua wali yang kita bahas ceritanya tadi, sehingga dosa-dosa kita Allah ampuni, derajat kita Allah angkat, dan kita diberi pasangan hidup yang solihah, diberi anak keturunan yang soleh-solihah, membahagiakan kita, membahagiakan kedua orang tua kita, mbah-mbahnya, membahagiakan guru-gurunya, bermanfaat untuk semua sahabatnya, temannya, keluarga, kerabat dan sahabatnya. Ala diniyat wala kunyatin sholihah wa ala kulli man salafus sholih bijai nabil musawwal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Siri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin
bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.